kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Yesus ku luar biasa. Ya saudara, kalau percaya Yesus kita luar biasa, maka saudara pun percaya bahwa masalah saudara adalah biasa-biasa saja, karena Dia selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kita dan membawa terus kita bangkit menyala-nyala dalam hidup kita kepada Dia. Bangkit suruhkan nama Yesus, kemudian sambung jalan sekarang. Iya, tidak. Ini tadi. Bangkit, bukan nama Yesus. Bukan itu. Bukan Yesus maju. Bangkit, bukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, penaga yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Segala
dirinya untuk selamatkanku. Segala segalanya Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang. Titik air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Titik air madu yang manis. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di ataskannya. Nama Yesus, di ataskannya. Nama Yesus, 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 Dia Ya, nama Yesus di atas segalanya. Dia mengerti, Dia peduli setiap permasalahan setiap kita. Kita siapkan nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Allah mengerti, Allah peduli. Iya. Oke. Iya. Oke. Wow. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sehat semua? Ya, puji Tuhan. Hal yang sangat indah yang Tuhan sediakan buat kita. Kita pergunakan sungguh-sungguh mencari Tuhan, karena kebutuhan kita yang terbesar dalam hidup ini bukan soal makan dan minum, bukan soal pakaian kita, bukan soal apa yang kita butuhkan, tetapi kebutuhan kita yang terbesar adalah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Coba kita sama-sama katakan, kebutuhan saya yang terbesar adalah Yesus. 2, 3 ya. Kebutuhan saya yang terbesar adalah Yesus. Amin. Puji Tuhan. Jadi kebutuhan kita yang terbesar adalah Yesus tinggal dalam kita. Ya, kita mencari Dia. Dia berkuasa dalam hidup kita. Sebab kalau Dia berkuasa dalam hidup kita, Dia akan memakai kita. Semua kebutuhan-keperluan kita ada pada Dia. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, di dalam Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6. Ayatnya ayat yang ke ayat yang ke-33. Ya, ayat 33. Tapi kita baca mulai ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Ya. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengutamakan Tuhan di atas segala kebutuhan kita. Ya, itu temanya. Kita sama-sama baca Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Kita baca 2-3 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab Sebab itu itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi tema firman Tuhan mengutamakan di atas segala kebutuhan kita. Amin. Ya, coba sama-sama kita katakan, saya harus mengutamakan Tuhan. 2, 3 ya. Saya harus mengutamakan Tuhan di atas segala kebutuhan saya. Di atas segala kebutuhan saya. Amin. Nah, puji Tuhan. Ayat 33 penekanannya di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi anak-anak Tuhan, ya, pesan firman Tuhan kepada kita, carilah dahulu. Jadi kita diperintahkan, ya, dinasehati, diajari supaya kita mencari dahulu Tuhan kita. Amin. Mencari, mendahulukan Tuhan kita. Mencari, apa artinya mencari? Berarti ada satu usaha, ya, ada satu usaha. Mungkin hari-hari ini musim hujan, siapa tahu nanti minggu hujan, ya kan? Tapi karena kita mau mencari Tuhan, nggak peduli apakah hujan menghalangi kita untuk datang beribadah, kan tidak. Kita bisa pakai mantel, betul kan? Nah, puji Tuhan. Ya, mungkin ada keperluan-keperluan yang lain. Apakah keperluan yang lain itu mengalahkan, ya, kebutuhan kita yang terbesar, yaitu Tuhan itu sendiri? Kalau itu yang mengalahkan, kita belum layak di hadapan Tuhan. Ya, saya ulangi. Kalau kebutuhan kita yang lain, ya, menghalangi kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak beribadah, kita tidak mencari Tuhan, kita tidak mendahulukan Tuhan, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kan Tuhan rindu supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Betul ya? Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Dia rela mati di salib. Dia rela menyerahkan dirinya kepada kita. Kita yang berdosa, Dia hapus dosa kita bersih, pure bersih. Kita disebutkan menjadi orang benar. Amin. Menjadi orang benar. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi menjadi anak-anak kegelapan, tetapi menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi anak Tuhan karena itu Tuhan mau supaya apa? Supaya kita mengutamakan Tuhan di atas semua kebutuhan kita, di atas segala keperluan kita. Sebab seperti saya katakan tadi, kalau kita masih terhalang tidak mengutamakan Tuhan oleh karena keperluan-keperluan kita, kebutuhan-kebutuhan kita yang lain, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca di sana dikatakan, yang melatar belakangi di sana Yesus menyampaikan pesan ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
Disebabkan dimulai ayat 25 bisa dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, jadi anak Tuhan bisa dikatakan bahwa supaya kita jangan khawatir. Jangan kita khawatir di mana kita kalau mendahulukan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka ya kita tidak perlu khawatir. Amin. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kenapa banyak orang terhalang tidak mengutamakan Tuhan? Karena mengutamakan kebutuhan hidup, kebutuhan tubuh. Betul ya? Nah, kebutuhan hidup. Apa itu kebutuhan hidup? Makan, minum, ya kan? Nah, lalu yang kedua, kenapa banyak orang terhalang tidak mengutamakan Tuhan? Karena kebutuhan tubuh. Misalkan apa itu? Pakaian.